Kami dalam program spesial tayangan perdana kami adalah diskusi publik ya, yang sekarang lagi cukup fenomenal di Kota Probolinggo terkait tentang putusan rekomendasi yang sempat menjadi fenomenal, yang menjadi trending topik di Kota Probolinggo. Hari ini sudah hadir bersama dengan kami narasumber ya, ada Bung Udin, ada Bung Jando, dan juga ada Pak Haji Agus. Assalamualaikum. Oke, apa kabar ini semuanya teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Oke, materi kita malam hari ini adalah terkait tentang rekomendasi Komisi 3 terkait tentang PHK 128 tenaga kerja. Oke, baik. Pak Agus, Ya, Agus. silakan Pak. Baik, Pak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Bang Budi, saya hormati, Bang Udin, Siap. Mas Jandu. Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Berkaitan dengan rekomendasi ini sebetulnya hal yang biasa sebetulnya ya. Dalam sebuah permasalahan, pengaduan masyarakat dan sebagainya, LSM, gabungan LSM, masyarakat perorangan, berkelompok itu berhak mengajukan sebuah permasalahannya ya, pengaduan kepada DPRD, dan itu sudah disetujui atau sudah dirilis ya oleh Ketua DPRD. Perlu disampaikan bahwa komisi-komisi ini kan pembantu pimpinan, iya kan? Pimpinan merekomendasikan kepada komisi yang terkait dan sudah ditindaklanjuti. Kami mengundang permasalahan dengan RSUD ya, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja antara PTT, pegawai tidak tetap, dengan RSUD ini menjadi sebuah topik menarik buat Komisi 3. Dan kami mengundang pihak-pihak terkait. Dalam hal itu adalah RSUD dan Dinas Kesehatan, juga dari bagian hukum, perekonomian, semua lengkap pada waktu itu. Alhamdulillah juga dari pelapor PTT yang diberhentikan yang sebanyak 128 itu, termasuk dengan aliansi LSM Kota Probolinggo, ada Lira, ada macam-macam lah itu ya, saya lupa ya, mohon maaf ya. Nah, di dalam pembicaraan itu sudah saya sampaikan bahwa komisi ini bukan pengadil, kami mencari jalan tengah, kan begitu kan? Ya. Mencari jalan tengah bagaimana baiknya. Nah, karena di dalam pembicaraan itu juga memang kalau alasan daripada RSUD Dr. Muhammad Saleh berkaitan dengan BLUD, kita bisa menarik atau menerima karyawan dan memberikan karyawan secara mandiri, gitu kan? Kapan saja, karena beda dengan PTT yang ada di OPD lain, sesuai dengan undang-undang yang ada. Tapi pihak pengadu juga mempunyai alasan lain, bahwa saya lupa, mungkin nanti bisa diingatkan ya, bahwa PLT tidak bisa memberikan itu. Begitu. Ada regulasi itu ya? Ada regulasi itu. Tapi Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa PLT, Direktur Rumah Sakit itu mempunyai hak. Nah, kita ambil jalan tengah lah, karena kita sebagai wakil rakyat, apapun itu pahit getir, enak nggak enak, iya kan? Karena basis kita juga bukan basis hukum. Bagaimana rekomendasi ini berpihak pada masyarakat? Sebetulnya rekomendasi itu mudah kok. Hanya ada 3 gitu. Apa saja? Yang pertama, tidak boleh menerima karyawan baru. Bagaimana harus menerima karyawan baru sedangkan yang lama aja diberhentikan? Kan begitu. Yang kedua, jadikan mereka relawan. Nah, kalau tetap pemerintah mau dijak di mana? Apakah tetap di Dinas Kesehatan, rumah sakit, atau di mana-mana saja bisa. Contohnya, DLK punya relawan juga, Kalibanger. Tapi mereka tidak harus bersih-bersih itu, kan begitu, disesuaikan aja kan begitu. Dan yang ketiga, tempatkan mereka di puskesmas yang ada di Probolinggo.
Sebenarnya nggak repot kan? Tetap dalam dinkes ya. Ya, tetap ada di lingkup dinas kesehatan karena rumah sakit merupakan bagian daripada dinas kesehatan. Karena itu bagus. Oke, baik. Itu dari narasumber saya Pak Hadi Agus ya, sekaligus juga Ketua Komisi 3 ya. Cuma ini forum ya, forum jadi oke. Oke, baik. Narasumber saya berikutnya adalah Bung Udin ya. Ini pengamat ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama tidak ketemu kawan-kawan pemirsa CB TV News. Hot isu lama tidak muncul karena memang sudah habis masa tayangnya. Ini kita program baru diskusi. Nah, saya tertarik begini, Bapak Agus selaku Ketua Komisi 3, rekomendasi dari Komisi 3 itu sudah jelas. Artinya memang itu jalan tengah yang diambil. Nah, cuma pada saat itu Ketua DPRD kan nggak mau tanda tangan, ya kan? Sehingga kawan-kawan aliansi LSM ini bergerak, menanyakan sampai ada penyegelan, ya kan? Terus terjadi pelaporan, gitu. Nah, setelah itu belum ada reaksi apapun dari Ketua DPRD, artinya tidak mau bertanda tangan masih. Akhirnya aliansi LSM bikin demo, ya kan? Bikin aspirasi lah ke DPRD. Tujuannya satu kayaknya ke DPRD aja waktu itu kan. Nah, yang bikin saya tertarik di sini adalah kehadiran wali kota. Nah, wali kota hadir dalam demo di DPRD, padahal tujuannya itu ke DPRD. Nah, ini jadi muncul spekulasi gitu. Kita sebagai pengamat, ini ada apa nih wali kota hadir di demonya aliansi LSM di DPRD? Kenapa nggak menunggu di kantor Pemkot misalnya, seandainya dari aliansi ini ada jadwal ke Pemkot gitu ya. Nah, dan tiba-tiba di demo itu Ketua DPRD akhirnya menandatangani rekomendasi dari Komisi 3. Nah, tentunya rekomendasi ini saya tertarik sekali dengan rekomendasi karena dari pihak rumah sakit, informasi yang saya baca itu tidak akan melaksanakan rekomendasi dan begitulah, karena berpegang kepada Permendagri 79 2016, Perwali 14 tahun 2014, termasuk Perwali 2020 ya kan di situ tentang BLUD. Nah, namun demikian yang bikin saya tertarik ini rekomendasi DPRD ini sudah dikeluarkan. Dan juga jangan lupa bahwa pemerintahan daerah, ya gitu ya, pemerintahan daerah itu adalah pemerintah kota dan DPRD. Nah, kalau DPRD dianggap tidak ada, ini bukan pemerintahan daerah namanya, pemerintahan daerah gitu ya. Nah, seharusnya rekomendasi dari DPRD ini harus diindahkan, harus jadi perhatian kepada pemerintah kota, paling tidak pemerintah kota ini mengadakan rapat dengan pimpinan DPRD atau bila perlu dengan pimpinan komisi atau pimpinan fraksi membicarakan rekomendasi ini. Apa yang harus dilakukan dengan rekomendasi ini? Yang terpenting tidak melanggar regulasi. Nah, kalau tadi rekomendasi dari Komisi 3 ada relawan ya Pak, jadikan mereka relawan. Kan ini salah satu jalan tengah, artinya kawan-kawan ini bukan PTT, nah kan begitu dong, karena memang sudah tidak diperpanjang. Saya juga tertarik dengan bahasanya Wali Kota Probolinggo bahwa tidak ada PHK dalam Facebooknya, yang ada tidak diperpanjang. Saya sendiri juga heran, loh kalau nggak ada PHK diperpanjang dong. Nah kalau tidak diperpanjang maka timbullah PHK, kan begitu. Artinya PHK tetap ada, tapi melalui jalur tidak diperpanjangnya kawan-kawan 128 ini. Nah, mungkin solusi yang terbaik mestinya jalan tengah yang rekomendasi dari Komisi 3 adalah menjadikan mereka relawan. Karena kalau relawan kan sidentil, honor mereka juga sidentil, tergantung kapan dibutuhkan, namanya relawan. Terus yang kedua yang bikin saya tertarik adalah kawan-kawan 128 ini direkomendasikan untuk menjadi tenaga di puskesmas. Nah, ini kan perlu pengkajian. Mestinya jangan langsung menolak nih pemerintah kota, dikaji. Puskesmas yang ada di Kota Probolinggo perlu tenaga nggak nih? Karena pustu-pustu banyak loh yang perlu tenaga. Nah, perkara bagaimana cara menggaji mereka, ya bicarakan dengan DPRD lagi.
dalam terutama dengan teman-teman badan anggaran kan begitu. Betul. Nah, ini solusi. Jadi pemerintah kota harus benar-benar mengedepankan sisi kemanusiaannya. Karena 128 orang ini mereka punya keluarga, punya anak, punya istri. Nah, solusi dari rekomendasi Komisi 3 menurut saya sudah bagus. Terutama poin tentang jadi relawan dan ditempatkan di puskesmas. Bukan hal yang mustahil. Jangan malah dibelokkan ke yang lain. Muncul kasus 30-50 juta, jangan, ini pisahkan dulu. Jadi pemerintah kota pisahkan dulu ini, bahwa selesaikan dulu nasib dari 128 karyawan yang di PHK ini. Ya walaupun tidak harus di rumah sakit, kan begitu. Jadi rekomendasi Komisi 3 saya tangkap tidak harus di rumah sakit, bisa di relawan di mana-mana saja, atau di puskesmas. Kalau di rumah sakit pun tergantung kebutuhan. Memang rumah sakit berpegang kepada regulasi yang ada tentang BLUB. Cuma yang muncul pertanyaan saya Pak Gus adalah pada saat mereka perpanjangan kontrak sebelum diberhentikan di tahun 2021, mereka ini tertulis PTT atau PTT BLUB. Nah, ini juga jadi pertanyaan kan. Kalau di situ di surat kontraknya berbunyi PTT BLUD, nggak salah. Karena apa, regulasinya jelas. Pihak RSUD boleh ya kan memberhentikan dan mengangkat kapan saja. Kalau berbunyi PTT BLUD. Tapi kalau hanya berbunyi PTT ini struktural berarti rumah sakit yang tidak ngikut diplut ini. Nah, ini juga jadi satu kajian yang perlu diperdebatkan juga ini. Makanya saya belum melihat surat kontraknya kawan-kawan 128 ini. Saya sepakat dengan rekomendasi Komisi 3, itu solutif itu benar-benar solutif. Artinya tidak menyalahkan rumah sakit, tapi juga mengangkat kawan-kawan 128. Artinya bagaimana caranya mereka tetap bekerja, tetap mereka dapat upah untuk menghidupi anak mereka. Nah, ini solusi yang luar biasa. Saya sepakat. Mudah-mudahan dari tayangan diskusi ini pemerintah kota bisa berpikir jadi lagi demi kawan-kawan. Amin. Nah, Pak Agus, ini pertanyaannya tadi kan sudah ada rapat dengar pendapat dan akhirnya direkomendasi. Kira-kira ada regulasi apa sehingga rekomendasi dari komisi itu akhirnya bisa nyantol sehingga muncul gejolak seperti kayak ini? Baik ya. Begini Bang Luis, hierarkinya ya. Bahwa komisi semua alat kelengkapan dewan itu merupakan pembantu daripada pimpinan, yang begitu kan? Iya, betul. Apapun yang masuk ke ranah pimpinan akan direkomendasikan atau didelegasikan kepada semua alat kelengkapan dewan. Kelengkapan, betul. Sesuai tupoksi. Nah, kebetulan 128 ini adalah mitra kerja daripada Komisi 3. Makanya turun ke Komisi 3. Komisi 3, ya. Komisi 3 sudah bekerja, mengumpulkan semua, menyaring semua dan menjalin alternatif jalan tengah. Tidak merugikan pemerintah, juga tidak merugikan karyawan. Makanya ada muncul 3 rekomendasi itu. Makanya saya bilang tadi, rekomendasi itu sebenarnya simpel sekali, Solutif sekali. Bagaimana pemerintah nggak berat, kan? Bagaimana karyawan atau PTT yang diberhentikan ini, tidak mau PHK ya, diberhentikan ini bisa juga tidak diperpanjang, gitu. Artinya apa? Kenapa kok pimpinan sampai tidak memberikan tanda tangan? Itu menurut saya sebuah kesalahan yang sangat serius. Iya kan? Dari komisi juga menyoroti ini kayaknya. Iya lah. Loh, kenapa rekomendasi kami ini tidak diteruskan? Tanda tangan saja, berikan kepada eksekutif. Terlepas nanti mau diakomodir apa tidak, itu urusan ranahnya eksekutif. Lah, komisi ini kan bukan perwakilan pemerintah, bukan. tapi perwakilan masyarakat. Pahit getir, manis pahit, enak tidak enak, ya harus kita bantu masyarakat. Sesuai dengan, mohon maaf Pak, saya dari PD Perjuangan harus membela masyarakat. Kalau kita membela nggak berhasil, Membela wong cilik dia. Membela wong cilik. Yang penting bela dulu gitu. Perang dulu, kalah ulang belakangan. Ini mohon maaf, ini tidak berbicara partai, tapi saya sedikit aja menyampaikan sesuai dengan jiwa yang saya miliki kan begitu kan.
Nah, kenapa kok tidak di tanda tangan? Katanya yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang-undang, loh yang mana? Yang menentukan itu DPRD, Pak Eksekutif, semua itu goodwill daripada pemerintah. Oke. Baik Pak Gus. Ya. Saya coba minta pendapatnya dari Bung Jando. Ini yang diperdebatkan adalah ditandatanganinya surat itu oleh seorang PLT. Dari pandangan hukum seperti bagaimana ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sibinyus, semoga selalu sejahtera, Amin. maju dan berkembang terus. Amin. Kasih kenal dulu namanya. Nama saya SWD Jendo ya, SH. Kebetulan background saya seorang praktisi. Tentunya ketika saya berbicara mungkin tidak masuk dalam wilayah politik, tetapi saya lebih pada hukum, kajian hukumnya. Nah, persoalan sebagaimana pertanyaan dari moderator tadi terkait dengan tanda tangan PLT itu, kan begitu Ya. poin pentingnya. Kalau saya tidak masuk dalam wilayah itu dulu, tapi saya mencoba mengkaji karena ini memang sudah salah kaprah. Salah kaprahnya itu di mana? Ketika membuat satu kebijakan di situ. Katakan kalau memang wali kota yang saat ini mau memperbaiki atau melakukan perubahan atau mendesain ulang terkait dengan tenaga kerja yang ada di lingkungan pemerintahan kota sekota ini, itu harus melihat secara tajam mendalam, baik dari segi aturannya maupun sisi kemanusiaannya. Ini yang lebih penting. Saya ini sebenarnya perlu saya sampaikan sangat prihatin ya dengan kondisi 108 ini, bagaimana mereka nasibnya saat ini. Semoga mereka cepat mendapat lagi pekerjaan baru. Kan begitu. Kalau dari segi hukum saya melihatnya ini tindakan yang bahasa kasar di luarnya itu sewenang-wenang begitu. Karena apa? Ketika menjabat selama 2 tahun ataupun sudah 2020, 2021, harusnya kan sudah berpikir direktur maupun wali kotanya, nasibnya mereka ini ke depan seperti apa? Karena ini kan masih PTT. Nah, yang saya dengar dari bahasanya Mas Udin tadi bahwa wali kota itu menyampaikan bahwa tidak diperpanjang, artinya ada kontrak di situ. Nah, mereka ini kontraknya itu seperti apa? Kan begitu, harus dijelaskan kepada publik. Pekerjaan yang mereka lakukan itu apa? Jenisnya apa di sana? Kalau memang jenis dan sifatnya itu sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, nah tentunya mereka 2 tahun setelah itu, kalau tidak ada perpanjangan jeda waktu dalam 1 bulan atau 3 bulan kemudian, ya dianggap pegawai tetap. Kan begitu. Kalau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, coba itu dipelajari dan terapkan peraturan itu jangan hanya pada tekstualnya semata, tapi lihat dengan konteksnya juga. Tetapi tidak terlepas konteksnya juga harus dipertimbangkan dan teksnya juga harus dipertimbangkan. Karena saya melihatnya kan tidak hanya di rumah sakit atau nasib 108 ini saja. Kalau dari segi hukum, saya melihat banyak di Pemkot yang saat ini kalau memang wali kota berkomitmen untuk melakukan perubahan, membuat satu kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat kota Probolinggo, khususnya mereka yang bekerja di wilayah di pemerintahan kota Probolinggo, harus dipikirkan nasib PTT mereka ini bagaimana. Pekerjaan yang saya melihat, ini yang saya mencermati selama ini di lapangan, itu sifat dan jenisnya itu secara future tense. Artinya sifatnya tetap, yang tidak hanya sekali pakai, artinya tidak musiman. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Kalau mau wali kota ingin melakukan perubahan itu, buatkanlah satu kebijakan bahwa setelah 2 tahun masa uji coba mereka, ya diangkat menjadi pegawai tetap. Dan bahkan ini ada informasi lagi yang sungguh sangat mengerikan pada bulan Mei ini kalau tidak salah. Saya dapat informasi ini dari luar bahwa ada lagi yang menyusul yang 128 ini di rumah sakit juga. Ini yang sungguh disayangkan, ini perlu diantisipasi oleh DPRD. Pasti ada permasalahan yang muncul lagi nantinya. Nah, kita melihat
mereka yang bekerja di sana itu jenisnya itu sifat pekerjaan itu seperti apa? Apakah mereka itu pekerjaannya itu sifatnya jadi sebagaimana saya lupa juga di peraturan Menteri Tenaga Kerja ada rinciannya sebenarnya. Kalau memang di administrasi berarti dia ini butuh terus-menerus pekerjaannya, tidak musiman kan itu. Tapi kalau cleaning service itu bisa dilakukan outsourcing. Nah, tetapi kalau di administrasi, nah pertanyaan saya, apakah 128 ini ada nggak yang di administrasi? Harusnya mereka sudah layak menjadi karyawan tetap. Dari masa kontrak. Iya, dari masa kontrak, karena 2 tahun selama 1 tahun diperpanjang menjadi 2 tahun. Masuk tahun ketiga itu menjadi pegawai tetap. Iya, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada pemerintah kota, karena saya melihatnya, saya tadi juga mendengar kalau informasi bahkan video yang beredar itu bahwa bongkar membongkar itu sebenarnya hal yang sangat sangat ini. Kalau ini kan saya juga tidak terlalu paham ya jalan berpikirnya wali kota ini saat ini. Ini mau dibawa kemana persoalan 128 ini? Kalau bongkar membongkar yang 30-50 terkait dengan surat. Nah, pertanyaan saya, surat dari teman-teman aliansi ini ke presiden, ada enggak perintah kepada wali kota untuk melakukan satu tindakan atau mengambil satu sikap? Kan suratnya kan tujuan ke sana, kok bisa bocornya ke sini? Tujuannya ke presiden. Kalaupun tembusan, ya dia hanya diam aja dulu sebenarnya. Kalau menurut pikiran saya, iya, dari segi hukum kan begitu. Diam aja dulu, nunggu action. Jangan langsung ini APH, saya punya inspektorat, saya punya kabak hukum. Apanya yang mau dibanggakan dari mereka ini? Toh kalau pada suatu saat nanti mereka juga akan kena hukum. Persoalan hukum seperti yang dipikirkan oleh wali kota tentunya kan berbeda lagi kan begitu. Ini yang tapi bagus juga kalau begitu, artinya wali kota itu menguji nyalinya inspektorat dengan bagian hukum ini untuk bekerja lebih giat lagi. Saya lebih mau tanya dulu tajam. dari sisi hukum. Ini kan suratnya kepada si A, ya, kepada presiden. Sementara yang lainnya tembusan. Itu kalau di mata hukum yang harus bertindak dulu yang kepadanya atau yang tembusan ini? Ya, yang kepadanya aja dulu lah. Oh, kepada dulu. Kalau lihat dari tata naskah surat menyurat itu kan begitu. Saya ini kan kirim surat kepada Bang Udin ini, Bang Udin, tapi tembusannya kepada Bung Luis. Tapi tujuan saya suratnya itu ke Bang Udin. Bagaimana langkah Bang Udin ini terhadap saya? Kan begitu. Ini kan belum apa-apa dari Bang Udin, terus Bung Luis ini Sebagai penerima tembusan sudah bertindak. Ngapain? Apa kaitannya? Hanya sifatnya itu hanya tembusan, hanya ingat saja untuk mengingatkan saja bahwa saya sudah mengirim surat ke Bang Udin, begitu. Intinya begitu. Tapi kalau mau bongkar, bahasa bongkar membongkar sampai nyanyi seperti itu kayak euforia banget, saya melihatnya ya mohon maaf sebelumnya ini perlu adanya perubahan dalam mindset. Karena apa? Ketika apa yang kita respon di depan ini belum tentu baik untuk perkembangan yang lebih lanjut di belakangnya. Pasti saya kan sering mengingatkan kepada orang-orang atau teman-teman sahabat saya maupun keluarga saya itu hati-hati kalau kita merespon sikap orang, tutur kata orang, emosional orang terhadap kita, karena itu merupakan satu spontanitas. Nah, di situ pasti ada maknanya dan kita pun yang merespon itu pun harus hati-hati. Kan begitu. Saya perlu ini sedikit mengingatkan juga ya. Karena sebagai warga masyarakat Kota Probolinggo, tentunya saya sungguh sangat prihatin dengan cara pandang dan respon dari wali kota ketika ada hal di situ dalam tanda kutip bahwa celahnya merasa ada celah untuk saya juga tidak tahu untuk melibasnya kepada siapa, saya juga tidak tahu arahnya kemana, saya juga tidak tahu. Ada ya mungkin di situ dianggap sudah momentum saya untuk ini. Saya harus mengambil kesempatan ini. Ini jauh sekali sebenarnya. Kalau 30-50 itu ini kan menjadi dilematis. Artinya andaikan saja saya diajak diskusi oleh wali kota, tentu saya akan menyampaikan hal yang sebenarnya. Persoalannya ini akan menjadi hal yang seperti begini-begini. Dampaknya juga akan seperti begini. Kalau pun diundang, kan begitu.
Nah, yang perlu saya sampaikan di sini ya tolong kepada Pak Haji Agus sebagai Ketua Komisi 3 ya. Rekomendasi itu memang kalau saya melihatnya kan dari walaupun pandangan Bang Udin tadi bahwa itu merupakan jalan keluar atau solusi yang sangat proporsional, tetapi seharusnya dari segi hukum harusnya melihat dulu kalau memang jenis pekerjaan yang mereka 128 itu ya, 128 itu ada yang sifat pekerjaannya itu tetap ya 2 tahun layak untuk diangkat ya diangkat, harusnya begitu kan. Nah ini supaya tidak terjadi lagi kalaupun toh katakan mereka mau merubah lagi kebijakan yang untuk melakukan seleksi, itu jangan sampai seleksi itu tidak melihat atau mengevaluasi kinerjanya mereka sebelumnya, kan begitu. Itu kan tidak bagus juga. Dan saya berharap 128 itu bisa bekerja kembali karena ini harapan saya, toh kalau memang tidak bisa bekerja kembali ya mereka tentunya ini langkah politiknya mereka ini langkah politik ya kalau menurut saya, karena masih demo apa segala macam itu ya, yang aksi-aksi ini ya walaupun damai apa segala. Alhamdulillah sekali ini kan aksi damai. Minta tolong kepada beberapa teman-teman yang di aliansi ini ya cukup bagus juga. Cuman langkah gong yang berikutnya kalau memang demo itu katakan kita berdemokrasi itu sudah mentok, berarti kan ada jalan keluar yaitu hukum. Tempuhlah jalur hukum biar di muka hukum lah diuji kebenaran bahwa benar apa tidak atau sesuai apa tidak keputusan ataupun pemberhentian ataupun tidak diperpanjangnya 128 ini. Untuk sementara itu dulu mungkin. Oke, baik. Terima kasih. Bung Jando, dari sisi dari dalam gedung ya, dari pengamat terus dari sisi hukum semuanya sudah bisa dapat kita simpulkan, artinya ada sebuah harapan besar ini kayaknya ya, sama-sama semua dari semua narasumber ini kayaknya ada sebuah harapan besar sehingga dalam persoalan kita boleh kasih 128 ini tidak ada diwarnai atau dicampur aduk dengan politik, ini kayaknya begitu Pak Agus ya. Boleh saya menanggapi mungkin ya? Ya. Saya tertarik ya. 2 tahun mereka PTT selanjutnya akan menjadi bertahun-tahun. Tapi ini sudah bertahun-tahun ya. Tapi coba kita tidak menggeser ke sana. Bahwa rekomendasi kami ini kan sebetulnya hampir sama. Tidak harus kembali ke rumah sakit. Ya. Tidak harus, tidak ada kata-kata kembali ke RSUD, tidak ada. Jadikan mereka relawan. Ya kan? Saya bahkan pernah mendapat sebuah laporan setelah ada pengurangan itu justru pelayanan di sana berkurang, gitu kan? Yang biasanya begini menjadi begini, artinya malah tidak baik. Gitu. Artinya tidak overload ini kayaknya ya. Kalau ngomong overload, itu oke lah. Ada sebuah perhitungan ya. Kami setelah ada kejadian 128 ini coba kami belajar di beberapa kota. Contohnya di Kota Malang. Di Kota Malang itu juga pernah ada pengurangan dengan jumlah tempat tidur. Kita ini kalau nggak salah 212 kalau nggak salah, mudah-mudahan nggak salah. Dengan jumlah karyawan 900 ya. Di Malang itu ada 100 sekian dengan jumlah 400, jomplang banget. Kan begitu kan? Ya. Cuman yang paling menarik itu sebetulnya adalah momen ini sebetulnya nggak tepat. Iya. Momennya ya nggak tepat. Kalau di Malang itu begitu mereka selesai tanggal kontrak, Anda tidak diperpanjang. Ya. Dengan alasan apa? Di situ sudah ada semacam rapot ya bagi mereka. Yang raportnya bagus maka akan dilanjutkan perpanjang. Yang nggak bagus, nggak tahu di Kota Probolinggo. Insya Allah ada, tapi kok tidak pakai itu. Setelah habis masa kontrak, akhir tahun
diperpanjang dan ada tes. Dites. Nah ini kan yang menjadi sebuah masalah sebetulnya. Ya, diperpanjang dulu, Nah, tes. karena kalau di kontrak bahwa Anda diperpanjang setiap tahun kan begitu kan? Tiap tahun. Kan begitu. Sebenarnya Anda sudah nggak ada kontrak nih, habis nih. Kita nggak perpanjang lagi karena dibutuhkan. Boleh juga, cuman momennya salah. Habis masa pandemi seperti ini, yang masih belum menentu, ada Omikron dan sebagainya. Yang mudah-mudahan Omikron sudah selesai ya. Tapi kalau tidak akan gimana? Tapi mudah-mudahan 128 ini bisa diakomodir lagi oleh pemerintah Kota Probolinggo, tidak harus di RSUD. Bisa kan? Semua goodwill daripada pemerintah. Kalau ada 29 kelurahan, masing-masing ada 2 atau 3 orang, itu sudah berapa? 5 kecamatan. Oke, baik, bagus juga Kira-kira itu. waktunya ya. Saya sedikit lagi coba kembali dulu ke sumber hukum ya. Bung Jando, ini beredar kan viral ya di medsos pemerintah kota. Tadi sudah dibicarakan bahwa wali kota ingin bongkar yang upetinya 30 juta, 50 juta. Itu sepertinya ranahnya itu bagaimana sebenarnya? Ya kalau persoalan itu kan ini kan terkait dengan surat. Kalau tidak salah saya melihat di video live-nya waktu jumpa pers wali kota itu menyampaikan aliansi ini mengirim surat kepada presiden dengan menyebutkan di situ bahwa mereka dari 108 orang ini membayar untuk bekerja di rumah sakit nilainya 30 sampai 50. Sekarang pertanyaannya saya kepada wali kota, apa hubungannya dengan persoalan yang 128 itu dengan upeti ini? Karena surat ini kan surat ke presiden, kan begitu. Harusnya presiden sudah bersikap apa belum? Atau memerintahkan kepada wali kota, ini loh di kota Probolinggo ada seperti begini. Dan kalau menurut saya pembuktiannya juga ini memang dilematis. Kalau menurut saya kalau wali kota memang sepertinya ada momentum di situ yang mau dimanfaatkan atau digunakan, itu sebenarnya salah dan itu khilaf mungkin kalau menurut saya. Karena apa? Pembuktian untuk 30-50 juta ini juga tidak mudah. Walaupun katakan Polres kejaksaan mau melakukan penyelidikan atau pulbaka terhadap persoalan ini juga agak sedikit, kalau pandangan hukum saya runyam, agak sedikit ruwet. Kan kasihan juga ketika sudah euforia dianggap ini momentum, terus pada hasil akhirnya begini. Nasib 128. Apa tidak menjadi blunder nanti? Jabatan wali kota itu jabatan politik. Ketika dia memberikan statement, itu harus mempertimbangkan segala aspek hukum, aspek politik, aspek sosial kemasyarakatan. Itu yang penting. Jangan hanya asal ini loh saya dan kalau lihat videonya ya cukup sungguh sangat prihatin lah. Mindsetnya kok sampai seperti ini, kan begitu. Oke. Nah, apakah benar mereka itu menyampaikan kepada wali kota bahwa saya membayar? Kan tidak, dan mereka sudah bekerja. Ya, saya berharap ke depan kalau memang ada persoalan-persoalan merespon terkait dengan kegiatan masyarakat ataupun menyampaikan pendapat dan pikiran di muka umum, baik itu yang sifatnya memberikan saran ataupun kritik, ya jangan dianggap bahwa itu sebuah sebuah persoalan atau bahwa orang tersebut benci dengan saya, tidak. Tapi ini kan untuk kebaikan kita bersama ke depannya agar supaya ini loh. Harapan saya kepada wali kota Probolinggo agar menata semua pekerja, baik yang PTT, titip juga kepada Pak Haji Agus sebagai ketua komisi untuk bisa dijadikan bahan masukan untuk ada pansus masalahnya sebentar lagi. Kalau pansus ini kan sebentar, saya dulu ini ya. Jadi harapan saya tidak apa-apa, soalnya ada pansus ini agar supaya yang masih statusnya PTT ini, jadi rupanya kalau saya membacanya, saya mencermati memang sedikit salah kaprah penerapannya. Karena apa?
mereka yang bekerja di Pemkot itu, yang bukan cleaning service, yang bukan sifatnya itu musiman, itu dianggap PTT. Kan ini kan menjadi salah kaprah. Outsourcing dengan PTT itu sebenarnya beda. Outsourcing itu pekerjaan yang sifatnya itu dan jenisnya itu hanya sementara waktu, hanya berlaku berapa hari, hanya musiman, hanya insidentil saja, sifatnya begitu. Jadi kalau administrasi ini kan banyak karyawan di Pemkot itu atau pegawai di Pemkot itu yang bekerja bisa mengalang-alain PNS yang ASN. Ada keberlangsungan terus. Nah, terus menerus pekerjaannya, tetapi dia statusnya ini. Lah cobalah dipikirkan. Statusnya honor aja, statusnya ya. coba ini mumpung ada P3K ini, cobalah tingkatkan status mereka, jangan dibuat runyam apa segala macam, kan begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih seluruh narasumber saya. Saya tambahkan Bang Luis. Ya, sedikit saja. Ya. Jadi kalau saya melihat rekomendasi dari Komisi 3 ini mungkin juga mengacu ke peraturan pemerintah yang terkait dengan kepegawaian yang sudah diatur sedemikian rupa sampai 2023 hanya ada ASN dan P3K. Nah ini kan juga ada tenaga alih daya. Jadi pemerintah pusat itu sudah memberikan ruang untuk ada tenaga alih daya, ya outsourcing tadi. Iya. Nah seharusnya rekomendasi Komisi 3 ini sudah mengarahkan ke sana. Betul. Nah tentunya pemerintah akomodatif dengan Komisi 3. Jadikan 128 ini tenaga alih daya. Karena di tahun 2023 ini sudah habis ini honorer, magang, PTT sesuai dengan peraturan pemerintahnya seperti itu. Nah 128 ini jadikan mereka tenaga alih daya. Ini sudah sesuai dengan peraturannya, regulasinya, nggak menyalahi regulasi. Jadi apa yang disampaikan rekomendasi Komisi 3 itu sudah sesuai dengan regulasi. Jadi secara implisit apa yang disampaikan Komisi 3 dalam rekomendasinya, jadikan 128 ini tenaga alih daya. Itu sudah intinya. Terima kasih. Baik. Boleh saya jawab namanya? Terima kasih Bang Ulin ya. Jadi saya juga tertarik kepada statement tadi bahwa yang lebih dari 2 tahun itu harus menjadi pegawai tetap, kan itu. Alih daya itu saya sepakat, gitu loh. Makanya di sini salah satunya ada jangan sampai terima pegawai baru. Satu jalan mereka akan mengalih dayakan, kan begitu kan? Nah, coba mereka jadikan itu. Sebetulnya hanya sekali lagi ya, goodwill, sekali lagi goodwill. Gitu loh. Janganlah mereka yang biasa makan tahu-tahu diambil piringnya, kan gitu kan? Mereka apapun itu adalah warga masyarakat Kota Probolinggo. Terkait lain-lain saya tidak mau bicara. Terkait pansus apalagi monggo lah, itu ranah politik. Ya, selanjutnya nanti kita akan ikut saja alurnya gitu. Saya kira itu. Baik, coba Bung, saya tambahin sedikit. Closing statement. Baik, terima kasih. Terkait pansus itu menarik juga. Seperti bahasa di luar itu yang saya sering dengar bahwa ada surat dari wali kota ini kepada DPRD. Tapi sebelumnya saya mendengar bahwa ketua DPRD-nya sudah menyampaikan bahwa kita akan melakukan membentuk pansus. Memang ya ini kan jabatan politik antara wali kota dengan ketua DPRD. Yang saya pahamilah, kita sudah paham itu. Cuman yang menjadi pertanyaan kelaziman atau menurut aturan hukumnya yang mempunyai inisiatif untuk membentuk pansus itu apakah ada desakan dari luar, eksternal, ataukah dari internal sendiri? Pertanyaannya saya. PR buat kita. Iya. Nah, sekarang statementnya Pak Wali Kota ini sungguh disayangkan kalau seandainya ada masyarakat yang mempunyai penilaian seperti itu, pemahamannya seperti itu. Loh, pansus itu bukan atas desakan atau perintah atau suruhan atau permintaan dari pihak eksternal, tetapi dari internal sendiri, DPRD sendiri. Ini berapa orang ini kumpul, ayo buat bikin pansus terkait dengan ini. Dan pansus ini apa manfaatnya nanti? Toh kalau dibuat pansus hanya untuk yang 30-50 itu yang saya dengar, kan begitu. Ini kan hanya merugikan anggaran.
Kan pasti ada pengeluaran honor di situ, maminnya. Kan begitu, untuk membahas, mengundang orang, bikin kertas, Ya. ya perlu dipertimbangkan secara matang, kan begitu. Oke. Kalau memang tidak kalau hal yang tidak perlu, saya rasa tidak perlu lah, Pak Haji, kan begitu ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan pansus terkait dengan 30-50 ini biarkan ini bergulir, biar kalau terkait dengan 30 yang 50 itu seperti statementnya Pak Wali Kota bahwa bongkar-membongkar ini kan surat ke Presiden, biarkan aja Presiden bersikap seperti apa nanti, menunggu. Nah, potensi dari presiden. Iya. Terima kasih. Baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, baik pemirsa, demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Ya, topiknya sangat menarik sekali, yaitu terkait tentang rekomendasi Komisi 3 yang akhirnya membias kemana-mana ini ya. Tapi luar biasa narasumber saya kali ini. Ada pengamat Bung Udin, ya, ada dari praktisi hukum ya. Ini pengacara dari NTT, ini luar biasa ini ya, Bung Jando ini ya. Semangatnya kayak saya kayaknya. Kemudian di sebelah saya langsung juga ada Ketua Komisi 3. Ini juga semangatnya mirip-mirip kayak NTT juga dengan Luar biasa. luar biasa semangatnya. Oke, baik pemirsa, demikianlah diskusi kami pada malam hari ini sebagai diskusi tayangan perdana. Moga-moga sukses dan berhasil. Ya. Bersama kami CBTV News Indonesia. Hebat anak itu bagus. Matikan dulu.